Kesempatan tersembunyi. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sitius, Altius, Fortius adalah 3 kata bahasa Yunani yang terkenal, yang kemudian oleh seorang yang bernama Baron Pierre de Coubertin sebagai pendiri Komite Olimpiade Internasional atau IOC pada tahun 1894 digunakan sebagai moto dalam event olahraga paling besar dan bergengsi di dunia, yaitu Olimpiade. 3 kata tersebut bermakna lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Hal ini bermakna sebuah spirit berkompetisi melalui perjuangan untuk mengalahkan yang lain tentunya, melalui cara-cara yang penuh sportivitas. Untuk dapat melakukan ini, para atlet Olimpiade harus melakukan persiapan dan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Prinsip ini kerap juga digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, yang dipakai sebagai unsur memotivasi orang untuk masuk dalam iklim kompetisi. Namun, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengungkapkan sesuatu yang nampaknya sangat berbeda. Karena justru dikatakan bahwa bukan semua unsur yang selama ini dipakai sebagai parameter modal untuk keberhasilan, yaitu kecepatan, keunggulan, perjuangan, hikmat, kekayaan, kecerdasan, bahkan karunia yang akan menentukan kemenangan atau keberhasilan seseorang, melainkan unsur waktu atau nasib. Kata waktu dan nasib di sini dalam bahasa Ibrani bermakna hal yang mengarah pada makna kesempatan atau peluang atau chance. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa ada hal penting yang harus kita lakukan, yaitu kemampuan mengerti peluang atau kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri kepada kita agar kita berhasil. Prinsip ini memberi kita sebuah fokus yang benar, bahwa daripada sibuk dengan spirit kompetisi yang pada akhirnya selalu membuat kita membandingkan diri dengan kemampuan orang lain, maka lebih baik kita fokus pada setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Hal ini bermakna setiap kesempatan untuk kita berkarya sekecil apapun haruslah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sepenuh usaha dan segenap pikiran kita. Sebuah ungkapan bijak berkata, jika Anda sedang menyapu, menyapulah sebaik mungkin, dan buatlah seluruh malaikat berhenti dan memandang kepada kita dan berkata, memang Anda telah melakukan yang terbaik. Kesempatan seringkali datang kepada kita tidak secara nyata, melainkan kerap bersembunyi di balik baju yang bernama permasalahan, tugas, dan pelayanan. Sebagai contoh, mari belajar seperti Daud yang mengalami kesempatan dipromosikan, diawali dari tugas mengantar roti ke medan perang, kemudian menghadapi permasalahan yang bernama Goliat, dan sikap hatinya sendiri ketika melayani Saul, Israel, dan tentunya Allah yang dikasihinya. Dari setiap kesempatan-kesempatan tersebut, akhirnya
mengantarkan Daud menjadi seorang raja yang besar. Bagaimana dengan kita?